Hello the people in the world, welcome back again to Kode Gaming Horror Bejes Nigo. Aduh, pas jerawatin itu gak hilang-hilang gitu, agak kurang gitu, agak kurs. Balik lagi ke game horror Graveyard Visit, Lingering Graveyard Visit. Ya, 2 kali gue ngomong From the world of Pamali. Nah, itulah bro ya. The Lingering is a supernatural horror game where each episode retells the story given by the one who experienced bohong. Nah, kita setting dulu gitu ya, biar seru aja, itu pasti fix. Saya sih Wing, gak usah terlalu lah. Master volume oke. Cerita ini yang gue baca di Steam berkisah tentang seorang family yang hidup di rumah atau villa tapi di tengah-tengah kuburan. Itu siapa yang mau coba tinggal di kuburan? Gue juga aneh, ceritanya juga aneh, ngaco gitu ya. Tapi kita nikmatin karena di game Indo gitu, udah jelas ya, from Pamali bitches. Nah, play new game, gak usah load, cuman segame doang. Ini pastikan this is a retelling of a true story from Indonesia people. Bohong. Bohong terus gue anjing. We want to depict how the daily Indonesian live their life and how in their mundane life has an encounter with supernatural horror. We also want to reintroduce anjing Indonesian culture and how close our daily activities are to supernatural entity. Okay, experience is about to being introduced. Baru gue baca juga langsung disekap sakip. Halo. Anjing, kaget. Oh my god, thank you for this opportunity. Really, I never thought my story would turn into a game. Well, to start, it happened a long time ago. Maybe 19 years ago. Terus ini siapa yang cerita gitu bro. As a disclaimer, I will definitely forget some part of the story and I might detour for a little because I really forget. Okay, anyway, this story actually doesn't start like a ghost story where you instantly feel like there's something wrong. Oke, mungkin ada vibe baru nih katanya. Nggak seperti cerita hantu pada umumnya, maybe. Well, it was already super late at night and it feels weird, like you've been sleeping for a week already. But it was only 1 hour if you check the time, actually. At one glance, the room was the same, but it's not, like everything felt weirdly unplaced. And it was very, very, very silent and also it felt floaty. But I guess it'd be that way if you just woke up from deep slumber. Okay, what's weird is that the mother seems to be in shock that she wasn't the only one around in the house. Felt like she didn't expect that her son would be awake, Nah, maksudnya anaknya mati, terus kayak gimana ini? Maybe we shouldn't all know it was a sign for something even weirder. 10 Agustus 2005, jam 5 sore, alright. Kontil, kaget. Oh, kita pakai bocil. Yang cerita itu mungkin si bocil ini atau someone else, we don't know, becas. What a deep slumber felt like I've been sleeping for a whole week. Where's my mom? I'm hungry. Alright then. Kaki jelas nggak ada sampai. Bentar, kita seing. Oh, ada leng gue. Ing dong neng syong. Nah, ini baru nih. Oke. Tidak ada item, buka jurnal. Nggak usah lah, nggak akan pernah gue baca gitu sampai tamat pun jurnal bullshit. Meja, halo. Aku benci belajar. Aku udah nggak mau lagi. Oke. Ngapain belajar lah? Pengen jadi Mega Mekamen menghancurkan dunia. Hehehe. Oke, and then what? Anjing, kaget. Jam 5 sore malah tidur si bodoh ini. Kita buka jendela kalau kita ya, biar ada angin vibes gitu. Anjing bisa loncat gitu. Ini kayak grafiknya kayak aneh kali. Grafik kayak kurang, kayak kurs. Bentar, ibu bersihin kamarku ya. Kok mainanku nggak ada di sini? Nggak tahu gue juga anjing. Tunggu deh, seingatku ini semua nggak ada waktu aku tidur tadi. Aneh, jangan aku banyakan tidur ya. Mungkin aku banyakan tidur doang, hidup lu anjing. Hidup itu gabut, molor. Kayak mana? Ini gimana bukanya sih bro? What the fuck, aku masih pendek banget, mungkin saat minum susu ya. Mana kelihatan anjing. Pantulan lau. Oke, bro, kita las, kita hell ada ya. Lo kaget gue. Ini kenapa kayak gelap kali? Itu ya bro, udah terang. Kotak lagi, dari mana sih semua ini datang? Aku bener-bener bingung. Mana gue tahu, gue juga tuh kotak dari mans.
Aku nggak bisa buka ini kamar ibu dan aku nggak bisa sembarangan masuk. Ya buka aja tuh lo Bronx gitu. Kenapa sih? Kamar nyokap lu juga. Nyokap lu juga Kipak. Dulu ini ruang kerja ayah di rumah, aku nggak mau masuk ke sana, rasanya sedih. Modar ya, pasti bapak lu modar kan. Tahu gua yatim lah. Oh ini nih. Aku kangen ayahnya mati. Oh ini ibunya. Anjing Cindo nih. Tapi anaknya agak Arab gitu, kayak mana? Bukan Arab sih. Kayak nggak tahu lah kayak apa. Bapaknya Cindo, nyokapnya Cina, anaknya semi Ambon gitu, gimana coba? Aneh banget. Fix. Ini ibunya dipakai orang lain, fix kata kalau kata gue. Beliau ganteng banget. Beliau anjing. Beliau. Semoga ayah tenang di surga. Oh, berarti udah mati bapaknya tuh bro. Yatim dia. Semua orang akan yatim pada waktunya. Kuncinya rusak, aku nggak tahu bukannya di mana, lewatin aja deh. Kipak lu. Oh nama kita teh siapa tadi? Nama kita siapa sih? Ridwan, Eki, Roy apa? Ibu pergi ya, soalnya biasanya rumah nggak pernah seberantakan ini. Oke. Ada nasi kotak nih anjing. Ada yang baru modar. Tuh lihat, ada yang baru modar fix. Kapan ibu beli barang ini? Oh iya, ini habis apa namanya bahasanya tahlilan. Nah itu ya. Tahlilan bapaknya yang mati kali. Ini bapaknya mukanya kayak yang orang yang bilang jangan so asik loh, yang gitu yang lu so asik bangsat. Komentator bola itu siapa sih namanya? Mirip anjing. Lo so asik yang gitu. Ya itu tau gak sih lo meme? Kayak pintu, aku gak mau keluar ke balkon, gak ada yang bisa dilihat juga. Ya keluar aja nyoba gitu, kenapa sih? Nasi kotak anjing. Pas ada, tapi aku gak inget kita punya ini di sini. Sebenarnya aku udah tidur berapa lama sih? Apa lu juga udah modar lagi anjing? Banyak banget gelas air mineral sekali pakai. Kayaknya ibu lu kerjanya tidur mulu, makanya Eki. Siapa sih namanya? Ridwan. Siapa sih tadi? Si Ridwan nih ya, Kipak nih. Buka kalau kata gue vibe-nya. Vibe-nya kita buka vibe-nya. Alright. Oh kontil kaget tolol. Baby. Baby anjing ibunya. Itu ada belahan tetek. Kalau kata gue ibunya harus bikin video TikTok ini. Kalau kata gue. Oh Eki namanya. Ibu kemana aja? Kaget gue anjing. Ibunya baby anjir. Ibu kemana aja sih? Ibu kenapa? Ibu kelihatan capek. Kenapa kamu di sini maksudnya? Maksud ibu aku nang di sini Kipak. Memangnya kenapa? Aku nggak boleh di sini bu. Tapi kenapa kamu bangun? Wah, maksud ibu kenapa kamu ada di sini? Hah? Lapar bu. Abis aku lapar, ada makanan gak? Aku pengen makan. Lapar? Apa sih anjing? Kenapa emang aneh kalau aku lapar? Ibu dengerin gak sih ibu? Aduh itu gue gak konsen ngeliat baby toketnya itu. Sedot nih. Maksudnya minum air sedot. Iya sayang maaf ya, hari ini semuanya terasa aneh buat ibu. Maaf kalau ibu kelihatan gak seneng lihat kamu di sini. Tapi ibu gak kelihatan seneng gitu loh. Kenapa kamu bilang gitu Eki? Ibu seneng kok, masa iya ada ibu yang gak seneng lihat anaknya sendiri? Yakin nih, yakin. Gak apa-apa kok kalau ibu lagi gak enak badan. Ibu bisa tiduran dulu, gak usah maksain diri. Kamu manis banget sih. Nah sedot, nyusuk. Kalau gue langsung nyusuk kalau gue. Ibu kangen banget sama kamu. Tadi kamu bilang apa? Nyusuk, gue langsung. Cabul banget anjing. Langsung kalau gue ya. Atau kenapa setelannya gini anjing? Setelannya tuh tahu berut gitu anjing. Ibu tahu berut. Aku lapar bu, aneh deh, biasanya aku gak selapar ini. Baru bangun, ada makanan gak? Apa aja boleh. Kamu bisa makan yang ada di piring, ayo makan. Ibu udah makan. Ibu kelihatan pucat dan capek. Makan bareng aku aja yuk. Gak usah, habis itu kita nyusu. Kalau gua, kamu aja yang makan. Oke. Ibu tadi sempet nyiapin makanan di belakang. Mungkin dari awal ibu ngerasa kamu bakal kesini. Oke, makan dulu ya. Nah, kemek lah. Gila, lo kaget anjing, udah jump scare toket gitu. Gimana jump scare toket? Shock gua anjing. Nah, makan si Eki ini. Kerjanya cuma makan tidur Kipak. Makannya berdiri, goks. Aku mau main ke kamarku. Oke, udah. What the fuck? Ini buat apa besek-besek gini? Tahlilan bokap kata gue juga ini mah. Oh dia tuh agak-agak China juga. Japan kayaknya nih. Ibunya Japan bro, bukan China. Si bapaknya Cindo, ibunya Japang. Kalau kata gue Japang. Goblok kaget. Apa tolol?
Baby. Setiap geser, baby anjing. Apa bego? Ibu, kamu bikin aku kaget. Lah ngapain di sini? Kenapa duduk di ranjang aku? Tadi ibu nangis ya? Oh maaf ya nak, ibu cuma pengen ngingetin diri sendiri aja kalau kamu masih di sini. Dan iya, ibu tadi nangis tapi agak gak usah khawatir. Ibu gak nyangka kamu masih di sini. Kok aneh banget sih, ini ganggu loh. Kayak ada yang aneh gitu loh. Aku kan emang selalu di sini. Ibu aneh di belakang ini. Ibu beneran gak apa-apa. Iya sayang, ibu ngerti. Ibu cuma capek aja ya. Apa yang mati kita? Gue master horror loh. Gue gampang membedah cerita gitu. Banyak banget yang kejadian. Banyak banget yang kejadian hari ini maksudnya. Kalau kamu sadar kita habis tahlilan, oke? Tetap aja kan ibu punya kamar. Lah, makanya rumah belum diberesin. Tahlilan siapa? Kan bokap kan? Itu buat ayah ya. Udah waktunya tahlilan lagi ya. Udah setahun. Iya, itu alasannya ibu seneng kamu perhatian banget. Ibu aneh banget deh. Ini kita yang modar, gue yakin anjing. Ibu maunya ngalor ngidul. Nggak usah khawatir, nanti juga ibu balik normal lagi. Kayaknya ibu kecapean aja. Harus lembur lagi ya bu. Mendingan ibu istirahat, utang kita juga nggak segitunya kan. Oh nggak kok, hari ini ibu nggak kerja. Tadi bukan berarti bisa istirahat, ibu harus pergi. Ibu mau ziarah ke makam ayah ya. Mau ziarah ke makam ayah kan, bener kan? Terus kenapa diem anjing? Jelas ini kita yang mati bro. Kebaca sama gue mas, story-nya juga easy. Kayak gini-gini mah, aduh gimana ya. Kayak aneh gitu, gak kurang plot twistnya kurang. Kalau kata gue, kerit ke sama QG Masters Horror. Terus bu, beneran mau ke makam ayah kan? Iya mas, semacam itu. Tuh kan soalnya tulisannya gitu loh. Aku ikut ya. Aku juga mau ke makam ayah. Maaf ya sayang, ibu pikir mau pergi sendiri. Hah? Ibu pikir mau pergi sendiri, tapi aku juga mau ke sana lah. Masa gak boleh? Aku gak mau sendirian. Yakin ibu harus nginep loh. Yakin ibu harus nginep loh. Wah. Terus kenapa? Ibu gak mau ikut ke ziarah. Terus kenapa ibu gak mau aku ikut ziarah? Kamu kan dulu bilang gak suka villa peninggalan om. Katanya baunya gak enak. Aku gak mau sendirian. Please ibu ajak aku. Eki, ibu rasa kamu mendingan di rumah aja. Kalau kata gua. Kayaknya ibunya ngomongnya gitu ya. Ibu bakal sibuk di sana dan kamu bisa istirahat di rumah. Ibu marah ya sama aku. Kenapa aku gak boleh ikut? Bukan gitu. Ibu udah bilang ibu banyak urusan. Kamu pasti bosan, nanti nyesel. Ibu lebih milih kamu di rumah, ngerti? Aku gak bakal nyesel kok. Aku gak bakal nyesel bu. Aku juga bakal bilang pengen pulang. Aku gak akan bilang pengen pulang. Aku cuma pengen bareng ibu. Habis itu nyusu pokoknya pengen susu ibu. Ibu lebih tenang kalau kamu di rumah dan aman. Please bu. Please. Langsung lam kalau kata gua. Jadi cabul gini. Abis belantetnya gede banget anjing. Kenapa jadi semi cabul sih? Dari kemarin anjing game horror tuh aneh. Aku gak mau ditinggal sendirian di rumah. Aku janji bakal nurut semua ibu suruh. Ya udah deh, mungkin ini bisa jadi liburan terakhir kita bareng ya. Liburan terakhir? Kondisi keuangan kita separah itu bu. Nanti orang jahat itu datang lagi. Tadi ibu bilang ini liburan terakhir, jadi kita gak bisa liburan lagi. Oh enggak gitu, kamu gak usah pikirin itu. Please jangan kepikiran ya. Ya udah deh, ayo ke makam. Kamu udah siapin barang? Oke, siap bu. Oke, ibu di ruang tamu ya. Bacot. Habis dilihatnya ibu-ibu tobrut gimana coba? Mau bawa mainan terus masukin ke tas. Mainan. Masukin tas kipak. Tas gua mana? Jaket. Oke. Masukin. Mainan gua mana anjing? Anjing lato-lato. Ih si kipak. Ah sih anjing. Ngebak goblok. Ngebak anjing. Wah ngebak goblok parah nih. Ih ngebak bro. Oh for real bitches. Masih the hell ada ya. Bu, where's ibu? Si ibu ini anjing emang. Ngebak lur. Wah kacau sih ini anjing, main menu kalau gua. Anjing ngebak juga tadi bro. Masukin kipak anjing, ngebak anjing.
Jadi ngulang gitu, ngulang. Oke. Itu aja yuk, ambil tasnya koi. Terus kita fuck ada he. Lari gue anjing. Kalau jam skes deg-degan gue. Bu, udah ready nih bu. Oke, let's go bicas. Koi bu. Oh Eki, ngagetin terus. Hah? Ibu tuh suka melamun sih, aneh kali. Makanya aku pengen ngejutin ibu. Ibu masih gak nyangka bisa ketemu kamu lagi. Apaan sih? Kita yang mati ini fix anjing, tahlilan kita anjing. Ibu lebay deh, aku udah di sini jangan aneh. Udah siap berangkat. Seneng banget bisa ziarah ke makam ayah lagi. Ibu kelihatan sedih. Ibu cuma dengan kamu di sini semuanya terasa berat banget, tapi kita lupain aja ya. Ya udahlah. Aku percaya sama ibu. Nah, inilah nih kita ke rumah villa yang di tengah-tengah kuburan anjing. Gimana coba? Ini nasi kotak biasa dikasih ke orang pas ada acara besar. Ada yang nelpon tuh. Ngomong apa tuh? Kuy lah bu, kita ke makam. Kita gak bisa gerak. I can't move. Anjing serem gitu sih ibunya jalannya. Ngangkang gitu. Serem banget anjing. Ibu Tobrut. Maaf ya, pasti kamu sudah nungguin. Ibu, orang-orang serem itu nelpon lagi ya? Debt kolektor, orang-orang serem. Kita gak apa-apa kan? Kayak bayar utang dan pinjol. Telepon itu dari penagih hutang ya. Kamu tahu juga soal telepon itu. Maaf ya kak. Maaf ya nak, kita miskin ya. Kita miskin ya. Gara-gara penyakit ayah. Ibu pernah bilang kalau penyakit ayah butuh biaya gede. Tapi ayah udah gak ada kok, utangnya masih ada. Enggak kok, gak gitu. Kita cuma punya banyak utang aja. Kedengerannya serem. Kita bakal kenapa-napa gak? Mereka terus ngancam kita dapat duit dari mana. Gak usah khawatir, ibu bisa cari urus semua. Serius deh, ibu pasti cari jalan. Aku bantuin deh, aku udah gede kok. Bantuinnya ngemis lagi loh. Selalu mikir, anak ibu satu ini selalu mikirin ibunya. Iyalah, aku anak-anak laki-laki satu-satunya. Kayak aku bakal jagain ibu. Kasih tahu aja mau ngapain aku bantu buat keluarga kita. Sekarang aku kepala keluarga kan, anjay. Udah berani tanggung jawab gak kayak kalian yang males gitu loh. Kalian tuh ya, apalagi kalian anak pertama yang males itu tuh. Nah itu ya, yang suka menyalahkan keadaan. Itu si dia ini nih. Iya, kamu akan selalu jadi anak laki-laki satu-satunya ibu. Tapi ini masalah ibu sayang. Biar ibu coba selesain sendiri ya. Bener juga sih. Bener juga sih, bangsat juga. Tapi tetap kalau ada yang bisa aku bantu, aku kasih tahu ya. Kamu gak usah khawatir. Kalau gitu kita berangkat sekarang bu. Oh iya, ibu tadi jadi ngelamun. Ayo, kamu harus inget buat jaga diri baik-baik ya. Ibu gak mau kamu sampai hilang. Iya, aku janji gak akan nakal. Banyak ngomong ibunya ini. Kayak hamil gitu. Di sekitar sini orang-orang biasanya nginep semalam kalau lagi nyekar ke kuburan. Nah di sini nih bro. Villa yang tadi gue ceritain tuh, rumah, tinggal di rumah yang dikelilingin sama kuburan. Semua orang di sini juga melakukan hal yang sama. Jadi bukan sesuatu yang aneh, oke. Walaupun sebenarnya villanya juga memang berhantu. Tempat itu sebenarnya gak terlalu angker, tapi ada kisah tragis dalam rumah itu. Orang-orang bilang rumah itu berhantu dan siapapun yang tinggal di sana bakal ngalamin nasib tragic. Semua gara-gara keluarga yang pernah tinggal di sana meninggal karena kecelakaan mobil. Tapi itu semua katanya cuma rumor. Ibunya dapat villa itu sebagai warisan, satu-satunya aset yang tersisa setelah semua utang menumpuk. Ibunya dapat villa itu sebagai warisan. Oh berarti ini villa kita kan, bener dong. Warisan ya, oke. Tapi tetap aja villanya udah lama banget ditinggalin. Suasana dingin, gelap, dan baunya aneh. Ada saitong. Sekarang kalau dipikir-pikir itu juga udah jadi tanda kalau kunjungan kuburan ini bakal berjalan gak baik. Oke, 10 Agustus 545 ya. There's no flash lah. Gelap kali. Wah, villanya masih setua yang ibu ingat. Iya, jelek banget. Baunya kayak rumah nenek-nenek. Ya setidaknya gratis, kita gak perlu bayar buat ini. Ya udah, ayo masuk yuk. Kita istirahat di dalam. Ibu gak apa-apa. Maaf ya nak, ibu tadi ngelamun. Hari ini banyak banget yang terjadi. Tadi kamu ngomong apa? Bukan kita mau masuk. Di luar gelap banget loh. Dan dingin juga, biasa rasanya aneh. Oh iya bener juga. Ibu masih pengen di luar sebentar. Ngapain anjing? Ibu dingin di sini. Udah di dalam gitu loh. Kita mendingan nyusu kalau gua. Selimutan nyusu gitu. Tadi dia selimutan kipak. Ibu dari tadi aneh, ada apa sih? Ibu takut gelap ya? Ibu ketawa biar gak sadar kan? Nah, biar gak nyadar gimana sih? Kayak kata-katanya gak enak. Gak segitunya takut gelap. Tadinya ibu
Tadinya ibu nggak niat masuk, tapi karena kamu di sini, udah gue yang nyalain lampu deh. Nggak usah minta juga, aku udah niat bantu kok. Kamu nyalain semua lampu dulu ya, hati-hati, pastiin semua ruangan yang kita mau masuk udah terang. Ngomong nih ibunya nih, si Tobrut. Ini gelap kali bah. Asli, ada flashlight, bicas. Gelo gelap gini. Nah, nyalain atuh Lord. Lah, ini ada muka orang nih. Oh, ini suami kita ya, suami si ibu. Warisan satu-satunya nih bro. Warisan satu-satunya. Villa besar di tengah kuburan. Berteman sama kunti-kunti. What the fuck is this? Berteman sama kunti-kunti di tengah kuburan. Aku butuh jamskes. Aku butuh jamskes. Oh, ini buat nyekar nih. Buat nyekar gaming. Aku butuh jamskes. Pasti ada jamskes. Ih, ada anak kecil suara. Gua si Bronx. Mana coba ada seitong. Ada seitong, gua gampar bicas. Tebelem nyalain sama gua, ini juga nyalain semua. Nyalain semua. Buka tuh kipak, otomatis ketutup terus. Coba ada nggak seitong? Perfume. Wah, ini villa gede kali bah. Buat disewain orang buat nyekar gitu. Yeay, semua lampunya udah nyala, balik lagi ke ibu. Oke. Bu, goblok! Ibu, mati lagi! Eki, kok kamu bisa matiin semua lampu sekaligus? Bukan aku yang matiin. Soalnya ibu kira kamu bisa lakuin itu soalnya. Wah! Fix, kita arwah anjing. Fix, kita arwah. Nggak jadi deh, nggak usah dipikirin maksud ibu apa, kan jelas. Aku nggak ngerti. Emang ibu pikir aku yang bikin semua lampu mati barengan? Soalnya kamu tadi di dalam, emang kamu mikirnya, gimana sih ini tulisannya nggak enak banget dialognya? Soalnya kamu tadi di dalam, emang kamu mikirnya apa? Jangan bercanda Aku jadi takut. Aku kaget banget bu, kira ada apa? Maaf ya sayang, ibu cuma pengen bercanda biar suasana nggak tegang. Terus ibu tahu nggak kenapa bisa gini? Emang bisa ya semua lampu mati barengan gitu ya? Dimatiin kali power supply utamanya itu apa sih? Ya itulah. Rumah ini tua banget Eki, lebih tua dari kamu. Terus aku nggak ngerti bu, jelasin dong. Kadang rumah ini nggak kuat dipakai semua listriknya barengan. Soalnya kotak sekring anjing juga udah tua. Terus aku harus ngapain? Bilang aja bu, mungkin kamu harus cari kotak sekringnya terus nyalain listriknya manual. Kenapa nggak ibu aja yang nyalain? Ibu kan tahu di mana kotaknya, gue nggak tahu. Ibu takut gelap, kamu sendiri yang bilang kan. Banyak requestnya orang, bacot. Lama, di mana kotak sekring? Kotak sekering. Taman-taman kecil gini anjing. Oh, ini kotak sekering. Aneh deh, coba aku nyalain lagi ya. Oke, udah nyala. Oh, kontil, goblok. Hei kamu. Wah, kamu siapa? Dari mana datangnya? Gak usah teriak-teriak gitu dong. Gimana aku gak teriak, lu ngagetin botak. Bodoh. Kamu siapa sih, aneh banget, jauh cepetan. Aku Tommy, siapa? Aku Tommy Putra. Aku gak kenal Tommy Putra. Aku anak Pak Kades, juga anak penjaga makam. Oh, anak Pak Kades, penjaga makam. Anak kuncen, anak kuncen. Ayahku ngurus semua hal di desa ini juga sih. Kedengeran sibuk. Terus maksud kamu ngapain kesini? Malam-malam gini anak kecil gak boleh keluyuran. Kan kita juga bocil ya. Lagian ini juga masuk tanpa izin. Ini kan rumah orang lain. Udah lama aku gak liat anak seumuran aku. Jadi aku datang aja buat nyapa. Ya udah, hai. Walaupun kamu aneh, kayaknya kita bisa temenan. Aku udah pernah kesini sih, tapi nggak pernah punya teman di sini.
Kalau kita mau temenan aku juga harus tahu namamu dong. Aku Eki. Eki yang hebat apa anjing? Anak paling berani di komplekku. Senang kenal sama kamu Tommy. Oke deh, terus kamu kesini ngapain Eki? Aku lagi ziarah. Cringe parah anjing si Eki. Dan nginep di sini, tapi cuma semalam aja sih. Oh, bisa jadi aku pernah lihat makam ayahmu. Siapa namanya? Kok kamu bisa tahu? Nama ayahku Budi Gunawan. Tapi kayaknya kamu nggak mungkin lihat, soalnya udah lama sih beliau meninggal. Kayaknya aku pernah lihat nama itu, soalnya aku sering main di sana. Kamu emang aneh sih. Siapa juga yang suka main di kuburan, kan gak ada apa-apa. Emang kamu nggak takut? Di situ seru loh, aku bisa lihat hantu. Goblok. Jadi bisa lihat macam-macam. Kalau kamu boleh tahu, ayahmu meninggal kenapa? Beliau sakit lama. Tapi bikin botak. Aku lupa nama penyakitnya, tapi bikin botak dan kurus. Anjing. Jangan bahas itu lagi ya, nanti ibuku sedih. Oh gitu, terus sedih ya. Gak apa-apa kok. Bacot dah anjing. Udah malam gini, kita main di sini aja. Jangan-jangan kamu takut ya? Jadi anaknya Budi Gunawan penakut. Jangan ngomong gitu. Aku mau bilang ke ibu dulu. Aku janji gak akan nakal, tapi aku pengen banget ikut. Oke, aku tunggu di depan. Bacot. Banyak ngomong bocah. Lah kocak nih botak ya. Lah kocak lah botak ya. Si botak nih ngapain kagetin gua aja jumpscare. Gua anaknya searching sih bro. Searching kalau gua anaknya. Ada buff gak gitu kayak game apa gitu. Ada buff anjing. Oke nah. Gak ada pintu. Gak ada pintu belakang anjing nih rumah. Kocage. Harus ada pintu belakang lah lur. Padahal bagus loh ini rumah kayak klasik gitu ya. Kalau zaman sekarang ada orang yang rumahnya kayak gini. Siapa itu? Si ibu. Ngapain si ibu? Mabok kalau itu mabok tuh orang. Goblok. Dari mana aja kamu Eki? Ibu dari mana aja? Dibalikin. Aku pengen ngomong sesuatu. Kesana kemari aja aku muter-muter villa ngecek kebutuhan kita. Jadi emang bisa sendiri? Yakin? Tentu dong. Malah ibu lebih suka sendiri. Kenapa ada yang kamu pikirin? Boleh nggak aku main? Boleh nggak Eki main please? Jam segini mau main di mana? Sama siapa? Sama anak kecil. Dia ngajak aku main di kuburan. Eki tahu Eki janji mau bareng ibu dan jadi anak baik, tapi Eki pengen banget main. Namanya juga bocil. Sama aja katanya mau dikasih tanggung jawab, kipak. Baru pertama kali aku ketemu anak kecil dari sini, Bu. Kuburan? Kamu bilang kuburan? Enggak, kamu gak boleh. Ayolah. Nanti aku juga ke kuburan. Aku bakal pulang begitu selesai main. Aku bakal ikut lagi ke kuburan ayah bareng ibu. Enggak, sekarang belum. Kamu harus nunggu. Kita gak bisa kesana sekarang. Dan kamu jelas gak boleh sendirian. Tapi aku pengen banget. Ibu gak pengen lihat aku punya teman. Aku kan introvert, jauh dari teman, bau lagi. Gimana coba? Aku tahu jalan ke kuburan dan nanti aku bantu lagi. Begitu. Ini dialognya gak enak banget. Eki dengerin ibu ya. Kamu harus jadi anak baik buat ibu. Kenapa sih gak boleh? Aku pengen main. Emang kalau aku main itu berarti aku nakal. Kenapa sih gak boleh? Anjing bocil ini fix. Fix kayak kalian. Ibu gak mau kamu ketakutan dan pergi. Ibu pengen kamu bisa tenang. Kok ngomong gitu sih? Aku bisa balik juga. Aku tidur di sini malam ini. Aku bisa istirahat setelah main. Emang kenapa? Ibu tahu sesuatu yang aku nggak tahu. Kayaknya ibu mau banget aku ke sana. Kayaknya ibu nggak mau banget aku ke sana. Jangan mikir aneh-aneh ya. Ya udah, kalau kamu beneran pengen main silahkan. Makasih ya. Ibu emang paling baik ya. Ibu Tobrut. Udah baik Tobrut lagi. Oke, udah bacot lama gitu loh. Udah baik Tobrut. Aku suka. Aku bukan penakut. Aku mau ke kuburan. Kuburan di mana ini? Gue intuisi aja nih kesini. Katanya rumahnya di tengah-tengah kuburan. Sistem teh aneh ngaco. Where's the graveyard? Where is it? The graveyard. Si kebaca tuh. Wah, diculik wewe gombel sih. Fix ini gua. Malam-malam begins gitu bro. Wewe goms sih. Wewe goms kalau kata gua. Wewe goms. Katanya villanya angker mana? Ada rumah juga di situ. Bagus ini grafiknya sih. Ini sebenarnya grafiknya bagus loh bro. Tuh lihat. Kayak detailnya itu loh. Kampung, air terjun. Cuman gelap kali bah. Gelap kali gitu loh. Kacau. Aduh. Anjing ada pocong goblok. Untung gelap jadi gue gak takut. Aku harus cari tempat buat sembunyi dalam kuburan. What the fuck? Aku mau main.
Oh ini kuburannya. Lama banget sih kamu. Ibu gak ngizin aku pergi, jadi aku harus minta terus-terusan. Anak mami banget sih, terserah lah anjing. Yang penting aku udah di sini gak pengecut. Jadi kamu gak perlu sok berani. Padahal aku udah siap ngumumin anaknya Budi pengecut lewat speaker masjid. Kamu gak bakal berani, lagian gak ada buktinya juga. Lagi pula orang kampung juga belum pada tahu nama kamu, jadi kurang seru. Terus sekarang ngapain? Kita mau main apa? Bilang dong kamu udah siapin sesuatu yang seru. Aku hampir berantem nih ya, demi ibu. Kita bakal main petak umpet, yakin. Aku dengar katanya kalau anak kecil main petak umpet di kuburan bisa diculik sama wewe gombel. Lu pengen disusuin sama ibu gua kan pasti ya. Kalau gua kasih susu wewe gombel kalau gua. Ah itu mau omong kosong, gak percaya aku atau percaya gosip gak jelas. Aku gak percaya kok, tapi tetap aja takut. Gimana kalau beneran, gimana kalau ada yang culik anjing. Ya udah biarin aja, siapa tahu juga. Siapa tahu seru juga. Goblok, nongkrong bareng hantu. Aku nongkrong bareng hantu, nongs. Aku udah lihat sebagian besar hantu di sini, kamu gak bakal suka. Kamu sih udah tamat, udah cukup. Kok bisa ngomong kayak gitu? Otak kamu tuh beneran bahaya buat masyarakat. Apa bego tuh? Si Eki apa bego? Aku udah sering main di sini, tahu nggak? Mungkin aku udah diculik tapi nggak sadar. Main aja yuk. Aku harus ngapain sekarang? Gantian sembunyi, kamu dulu sembunyi, nanti aku cari. Oke, udah bacot anjing lama. Sembunyi, ada tempat nggak sih buat sembunyi? Ya udah, kemana kita sembunyinya? Mana setan-setan? Coba gue mah nggak takut sama Saitong. Apa pocong? Gua samper sama gua mau pocong juga, Blay. Kalau gua sih gua samper pocong. Kalau gua pocong gua samper. Terus gua ngumpet di mana, Kipak? Sokin gitu. Apa bego? Digentong sih gua harusnya. Ini tempat sembunyi. Oke, gue bersembunyi. Aduh, grafiknya agak busuk gini sih. Tapi bagus gitu, maksudnya pengembangan dunianya gitu. Anjing, pengembangan dunia. Ketemu kamu, Kipak. Ketahuan gue Kipak. Ketemu tempat sembunyi kamu lumayan juga. Kebetulan aja. Kamu kan lebih sering main di sini. Kamu pasti curang. Enggak, aku dikasih tahu sama hantu. Kipak anjing, berhenti bohong. Kamu cuma pengen nakut-nakutin aja, nggak mempan. Aku bukan pengecut. Aku tuh nggak mau hantunya datang dan ganggu. Bacot lah. Kita nggak boleh ngomong sembarangan biar mereka nggak ganggu. Ya sayang banget, padahal aku pengen lihat ke muka kamu ketakutan pas tahu kalau mungkin salah satu dari kita udah jadi hantu. Si Eki jadi hantu, jelas. Udah main lagi aja. Nggak mau bikin ibu khawatir, oke. Aku meram, ayo buruan dah lo. 4 Kipak. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Oke. Kalau gua intuisi QG ya. Intuisi QG nih. Intuizong nih. Kalau gua sih intuisi QG ya. Jagonya Masters teka-teki ya. Jagonya Masters di sini sih kalau gua. Pasti nggak mungkin yang biasa gitu anjing. Fix. Masters teka-teki ini. Pasti gak mungkin yang biasa gitu. Ngumpet dari kuburan gue injak kalau gue. Aisyah meninggal 1998. Kalau gue sih gue injak sama gue kuburan-kuburannya. Pojok kita ceki bro, injak semua kuburan nih. Kalau makam gak pakai batu nisan berarti ini masih baru banget, mungkin baru 2 mingguan. Hafal banget lo tentang kuburan. Di pohon gitu sih dude. Yah elah cil, ini mah pasti dalam sini juga si Kipak. Oh batu nih buat ini bro. Tah, sokin lur. Lah ini dia si dude. Ngapain lau botak? Apa pocong monyet? Ya ketemu juga cupu. Kayak emang sengaja pengen ketemu. Coba dong lebih rendah, kamu tuh dari jauh juga gak kelihatan. Kamu dari jauh juga udah kelihatan. Emang kalau aku sengaja biar ketemu kenapa? Ya terus sekarang ngapain gitu Kipak? Gampang banget. Ternyata seru juga main di sini. Anaknya Budi Gunawan sekarang jadi pemberani nih ya. Jangan ngomong sembarangan. Gimana kalau hantunya denger terus iseng ke kita?
Kenapa sih kamu gini banget? Padahal aku baru bilang suka main di sini. Yaelah kamu emang iya dari tadi juga udah di. Yaelah kamu kalau emang iya dari tadi juga udah diculik. Aku udah pernah lihat hantu. Kadang mereka baik kok. Ya juga sih. Tapi aku nggak tahu. Udah dah cukup. Aku jadi bingung. Bro, aku cuma pengen main doang. Oke, lanjut main. Oke, sekarang kamu yang jaga. Aku mau cari tempat sembunyi lain. Jangan ngintip. Merem ya. Di bagian belakang kuburan banyak pohon tuh. Kalau mau sembunyi di sana. Merem ya, jangan ngintip. Aku sembunyi dulu. Bacot anjing. Masa sembunyi dikasih tahu? Bodoh. Pocong-pocongnya agak ganggu gitu ya. Apa bego? Ada suara cewek. Tahu. Kenapa makam itu tutup terpal biru? Aneh banget. Wah, goblok. Ketemu, kamu lagi lihat apa sih? Kuburan ini. Kenapa aneh banget ya? Tapi kok kayak familiar gitu. Rasanya kayak aku pernah kesini sebelumnya. Oh, yang ini kuburan baru. Ada anak kecil yang dikubur di sini minggu lalu. Anak siapa? Namanya siapa? Kamu tahu dari mana? Katanya anak dari kota. Aku nggak tahu banyak sih. Cuma bapakku bilang keluarganya lagi kena musibah. Aku udah nggak tertarik pas bapak bilang katanya aku nggak bakal kenal anak itu. Bapak lu tukang gosip itu mah. Jangan ngomong jelek tentang orang yang udah meninggal. Nanti dia nggak tenang loh. Gimana kalau tiba-tiba kamu ketemu dia, kamu pasti nyesel. Si dude ini, si Eki, gue yakin itu kuburan si Eki, gue yakin. Kebaca gitu, terlalu kerit gitu loh. Lalu kalau dia masih gentayangan, pasti udah datangin aku. Udah datangin aku dong. Ingat gak aku ini bisa lihat hantu? Bohong aja, gak lucu. Tapi ngomong-ngomong, kenapa kuburan ini aneh banget ya? Kenapa ditutup terpal biru segala? Kayak kuburan ini dibikin spesial atau gimana gitu? Oh, kamu nyadar juga? Ya iyalah. Kuburan ini kayak kelihatan banget buat hal khusus. Kamu tahu apa gitu soal ini gak? Sebenarnya aku dengar-dengar sih katanya ada orang yang naruh terpal biru gitu di kuburan baru. Soalnya mereka mau pakai buat ritual. Ritual? Serius yakin? Kamu bohong? Bacot lah ini Ya juga, tapi semoga aja kalau kamu bukan yang bakal dikorbanin. Soalnya sedih banget sih kalau iya. Anjing, si Eki apa sih Eki bakal dikorbanin jadi tumbal bro. Pantesan ibunya jadi aneh. Selama ini ibunya tuh aneh. Atau mungkin keluarganya cuma mau balik lagi buat jenguk. Aku juga gak tahu. Aku kan bukan menjaga makam, bukan kuncen. Jahat banget sih. Aku jadi cemas gitu, degan kayak takut gitu. Udah main aja yuk. Oke, sana sembunyi. Oke, sana semua kita cari. Oke. Ya lihatlah itunya. Apa namanya? Nisannya kibak. Kayaknya kita mau dikorbanin bro. Bukan kita mati sih. Ibu anjing. Eki, ngapain kamu di kuburan ini? Ibu ngapain di sini? Aku bisa pulang sendiri. Aku mainnya kelamaan ya. Kamu ngapain di sini? Aku gak kenapa-napa kok ibu. Emang kenapa sih? Aku cuma main. Ini dialog banyak. Dialog mulu. Ibu gak lihat teman kamu bohong ya? Serius? Ibu kan tahu aku gak pernah bohong. Ibu kenapa sih kok gak percaya sama aku? Aku gak bohong. Gue mau dijadiin tumbal. Fix, gue mau jadiin tumbal. Buat bapaknya hidup lagi. Ini kayaknya nih anaknya nih. Dan kalaupun aku kelamaan di sini gak usah khawatir. Aku bisa pulang sendiri. Ibu nangis gara-gara aku ya. Ya ampun, maaf ya. Aku ngomongnya tadi terlalu kasar ya. Maaf banget ibu. Eki, ibu cuma pengen kamu bisa pulang dengan selamat. Ibu gak mau kamu takut atau nyasar di sini. Aku tahu jalan pulang kok, Bu. Aku tahu jalan pulang kok. Gak jauh juga. Ibu, gak perlu nyusul aku ke sini. Tapi bener juga sih, mungkin aku mainnya kelamaan. Aku gak mau bikin ibu tambah khawatir. Oke, yuk pulang. Ayo. Sendiri urusan apa ibu? Tapi tadi katanya mau pulang bareng aku. Ibu cuma mau ambil tanah makam. Tapi kamu gak usah tahu deh. Pulang aja ya. Buat apa anjir tanah makam? Ritual nih ibunya anjing. Sekte nih orang, sekte. Ngapain sih ibu ambil tanah makam? Ibu kan tahu itu aneh. Ini buat sesuatu yang berguna buat kita. Mungkin sekarang kamu belum mengerti, tapi percaya sama ibu ya. Tapi ya udah deh, gimana ibu aja lah. Gua gak peduli. Ambil kacang tanah, oke. Ambil kacang tanah segar di kebun. Buat apa? Buat digoreng, oke. Anjing, ngapain ngambil tanah makam? Fix nih orang mau ritual biar kaya. Yakin gua. Penasaran tapi kalau gua. Biar kaya sih fix. Biar kaya nih orang. Kalau banyak utang, ambil tanah makam. Terus kacang-kacang apalah itu. Fix, tumbal. Biar kaya kita. Biar kaya si ibu kipak itu. Udah jadiin korban ritual gua. Korban ritual anjing, ritual. Fix sih kalau kata gua, bro. Aduh, si Tobrut itu apa ya? What the Ada another way. Ada another way, bro. Pocongs. Gue samper kalau gue sih. Kalau gue orangnya tegas anjing. Gue samper sama gue.
Ada ngocop di situ kayak mana? Gue sih anaknya tegas gue kalau udah pocong gitu bro. Loncat tuh bitch. Nggak bisa loncat sih dia ini, agak kurang. Wah stamina nih bocil anjing, goks gitu kenapa ya. Gas terus dia nih. Let's go bro. Cari tanah kacang. Kacangnya ada di kebun mini dan aku butuh keranjang buat ngambil. Alright then. Awas anjing. Ada pocong ngesot. Pocong ngesot. Pocong ngesot. Sok seram si pocong ngesot bitch itu. Surat bela sungkawa. What the? Surat bela sungkawa. What the fuck is this? Gue pengen lihat dong surat bela sungkawa. Kepada ibu Sri saya tahu betapa beratnya kehilangan anggota keluarga. Oke. Kertas ritual. What the fuck is this? Kertas ritual anjing apa bego? Alright then. Alright, kita nyari kebun. Ini tutup sendiri, aneh banget. Di sini ya. Nah, kebun ibu. Ambil kacangnya tapi taruh dulu keranjangnya. Oke, chill. Ngomong buat apa lagi nih anjing kacang gitu. Aduh, si ibu nih aneh aja gitu. Buat ritual, ini pasti ritual kebangkitan si bocil nih. Kebangkitan si bocil atau ritual menjadi kaya gitu. Apa itu judul? Kemarin judul, sekarang pengennya jadi kaya anjing. Lewat jalur goib. Aneh. Kacang tanah buat apa coba kacang tanah anjir? Emang ritual tuh bisa gitu pakai kacang tanah, aneh banget. Aduh, kacau. Beres. Wah, kontil kaget tolol. Oi, Eki. Tommy, ngapain kamu di sini? Harusnya aku yang nanya, kamu yang kemana aja? Kita lagi main, tahu-tahu kamu hilang. Loh, kamu masih di sana? Aku kira kamu udah pulang. Ibu bilang dia nggak lihat siapa-siapa. Mungkin kamu salah lihat. Ampun, maaf ya Tommy. Ya jelas dia nggak lihat. Aku kan lagi ngumpet, bego. Aku kan lagi ngumpet, bego anjing, tolol juga. Salah kamu sendiri. Kenapa nggak keluar dari tempat ngumpet? Harus kamu tahu aku udah pergi. Kamu ini nyebelin banget. Minta maaf kek. Ya maaf ya. Hari ini aku bener-bener nggak fokus. Aku bingung banget. Lagian tadi juga aku udah minta maaf. Emangnya kamu ninggalin aku sendiri di kuburan kenapa? Emang ada apa? Disuruh ibu. Ibu datang ke kuburan terus nyuruh aku pulang. Tapi terus aneh banget. Ibu nyuruh aku pulang tapi dia malah tetap di sana. Katanya mau ambil tanah kuburan. What the Kamu yakin? Jangan bilang itu tanah dari kuburan yang baru itu. Iya bener. Kok kamu tahu sih? Aku belum cerita juga. Ya ampun, ada teori sih, tapi kamu gak akan suka. Aku dengar dari bapak. Oke, ceritain. Aku masih harus petik kacang juga. Malah makin serem nih. Kamu inget ritual tumbal yang aku pernah ceritain? Ritual tumbal. Tanah kuburan sama kacang tanah itu penting banget buat ritual tumbal. Aku rasa ibumu mau ngorbanin kamu biar dapat duit. Maksud kamu? Ibunya datang. Mau lakuin ritual tumbal dia. Aku harus gimana? Aku bakal mati gara-gara ibu mau bayar utang kita. Kalau aku jadi kamu mending kabur sekarang. Gak bisa lah. Ibu bakal sendirian, dia butuh aku. Ibu gak mungkin ngelakuin itu ke aku. Ya terserah kamu sih Ki. Tapi hati-hati ya. Mungkin kamu bisa cari cara buat ngehentiin ritual itu. Iya tahu kok. Makasih ya Tommy. Semoga kita bisa ketemu lagi. Kalau ibumu ngegoreng atau masak kacang itu udah pasti kamu bakal dikorbanin. Wah anjing, karena ketuk-kutik mau jadi tumbal nih buat kaya anjing. Tumbal kaya. Sekarang balikin ke dapur, harus ditaruh di tempat yang bener. Iya, banyak ngomong lu. Aduh anjing, kita mau ditumbalin sama si ibu. Ibu jangan tumbalin aku atuh bu. Modar gue nanti. Kontil kaget. Eki kenapa lama banget? Baby. Tetap baby. Aku lagi petik kacang, bukan ibu yang nyuruh. Tadi ibu kecapean. Ibu selalu bilang gitu, tapi emang beneran capek bu. Maksud kamu apa? Tapi ibu aneh. Ibu makin lama makin aneh. Bilang aja yang sebenarnya bu, please. Aku kuat kok, aku bisa nerima. Tapi tolong bilang yang jujur. Jujur soal apa Eki? Maksud kamu apa sih? Ibu gak sayang aku ya? Ibu gak sayang aku ya? Semua ini ngajak aku kesini ke kuburan. Ibu mau korbankan aku biar dapat uang anjing. Eki, kok kamu bisa mikir kayak gitu? Jadi bener. Jadi ibu mau buang aku, uang lebih penting. Aku kurang penting buat ibu. Aku bisa bantu Iko ibu. Ini bukan urusan yang perlu kamu pikirin. Eki, ini bukan urusan kamu yang gimana sih gue yang ngomongnya balelol. Eki, ini bukan urusan yang kamu perlu kamu pikirin. Ibu gak mau bahas ini sama kamu. Kamu gak akan ngerti. Aku takut ibu.
Aku takut ibu. Aku cuma pengen ibu bilang itu gak bener. Aku gak mau dikorbanin. Aku bisa jadi anak baik kok. Tolong jangan tinggalin aku bu. Tetehnya biasa aja gak sih munduran dikit gitu ya. Aduh, mata jadi wae gombel nih si Cindo. Ibu harus Eki. Kenapa anjing? Maksud ibu apa? Aku gak mau dikorbanin bu. Aku pengen tetap di sini. Kata ibu mau lindungin aku. Emangnya ini yang disebut melindungi? Masuk kamar Eki. Masuk kamar dan jangan keluar. Aku bareng ibu sambil neteh. Tolong jangan tinggalin aku bu. Aku pengen hidup. Aku bisa bantu ibu kok. Aku cuma mau tetap sama ibu. Tetap Eki, tetap di dalam dan tidur aja. Percaya sama ibu ya sayang sekali ini aja tolong. Tolong izinin aku tinggal. Aku mau terus sama ibu, tolong bu. Eki, kamu Eki. Nah, ini baru nih, tanda seru soalnya. Kamu gak seharusnya ada di sini. Masuk kamar sekarang. Kenapa ibu gini? Emang ibu gak sayang aku? Banyak ngomong si Eki juga. Makanya ibu harus lakuin ini demi kebaikan kamu. Sekarang tolong jadi anak baik dan masuk kamar. Ibu bakal nyusul. Ya udah. Nete ya, tapi abis ini ya. Aduh, pusing gua ngeliatnya nih. Gitu, dilamot, mau dilamot. Oke, aku inget keluarga ayah dulu petani tapi apa sih? Oke. Udah kita ke kamar dulu, bro. Kamar kita di mana tapi I don't know, bicas. Ada suara anjing. Lantai 2 tuh kayak ruangan mati, gak ada siapa-siapa yang beneran tinggal di situ. And then what, bitches? Terus kamar gua di mana, Skipak? Oh. Tidur kalau gua. Goblok, apa itu? Kun. Where is Kun? Kun. Oh, kena bitches. Enggak, kenapa vibe-nya juga serem ya? Kipak juga nih game. Oh, ada ngocop anjing. Wah, deg-degan juga nih game, agak lumayan lah bro. Ini rumahnya agak Halloween gitu ya, ada beginian gitu, rantai-rantai gitu, ranting-ranting. Kamarnya di mana, Slurde? What the fucking hell? Aduh, tempat tidur gitu loh. Kayak mana? Aku matikan dulu lampu meja. Oke, mati, udah. Terus, molor. What the fuck is this? Untuk para pembaca yang budiman, aku tahu kadang hidup bisa menyakitimu dengan cara yang gak terbayangkan. Hancurkan batu nisan di tempat ritual. Sembunyikan pecahan batu di bawah tempat tidur. Gunakan sebagai jimat pelindung. Ritual di kuburan, pengorbanan di makam nih bro. Ritual pesugihan, oke. Terus gue cara tidur gimana, Kipak? I can't sleep, man. How? Aduh, ada tangisan. Aku harus cari cara untuk menghentikan ibu. Terus gue ngapain anjing? Hey yo, bitches. What should I do, man? Kayaknya aku harus ke makam yang ditutup terpal biru yang aneh tadi. Oke. Cabut sih gua anjing. Oh! The fucking hell! Ibu seolah gak mau wah anjing. Dipeluk teteh, gue dipeluk teteh. Oke, tenang basah bro. Dia jagain tiap sudut rumah, siap ngusir Eki balik ke kamarnya. Masih ada yang belum kebongkar, kita harus coba lagi. Ya udah, gimana caranya, Kipak? Udahlah, aduh kacau. Lama kali bah. Kalah kita anjing. Kebenaran, oke. Kita mulai dari kebenaran bro. Oke, kan di sini. Matiin. Baca buku ini. Hancurkan batu nisan, oke. What the fuck? Aku harus cari cara untuk menghentikan ibu. Keluar dari sokin bisa gak? Oh bisa keluar dari sini bro. Gadeng. It's so easy bitches. Kabur gue si anjing. Wah. Wah, si ibu datang. Ibu Tobrut. Ibu Tobrut OTW. Basket tough. Kadahi anjing. Aku gak mau dikorbanin. Makam di bawah terpal biru itu kuncinya. Oke, gue lari sih. Ibu.
Jangan korbanin aku, Ibu. Masih ibu gue kabur sih. Suara apa sih itu? Wah, ada banyak seitong gini. Dia kejar ibu tobrut lagi. Kinel. Pam 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 pam. Oh, pocong itu datang terus, anjing, aneh gue. Duh, ada suara teriakan wewe gombel gitu, bro. What the hell? Wah, si ibu nyari kita, bro. Wah, si ibu nih. Si ibu. Berat di tete tuh orang, anjing. Berat di tete nih orang, anjir. Asli. Kenapa harus gede gitu ya? Aneh banget gue, anjir. Aku takut banget, tapi aku harus cepat ke kuburan. Ibu udah di sini, mana? Gak ada ibunya. Aduh, kacau deh. Fast sih, kalau gue sih anaknya fast ya. Anjing, ngeri gini gue di kuburan, Blay. Oke, kita langsung ke sini. Langsung, sat-sat nih. Goblok, stuck gaming. Stuck gaming gue. Hah, Nissan Eki. Tuh kan bener, udah mati kita tuh, anjing. Udah mati kita. Meninggal seminggu yang lalu. Apa yang selama ini ibu coba sembunyikan darimu? Oh, aku gimana sih? Gue si Eki gue. Ini yang selama ini ibu coba gimana sih? Anjir dialognya. Ini yang selama ini ibu coba sembunyikan darimu. Tapi kamu sudah tahu sendiri. Apa ini, Bu? Apa ini? Kenapa dengan kuburan ini? Kenapa namaku ada di sini? Makanya ibu gak mau kamu kesini, Eki. Ini alasannya. Tolong kasih tahu aku yang sebenarnya. Ada apa ini, Bu? Eki, anakku, kamu sudah meninggal. Kamu sudah meninggal seminggu yang lalu. Aku belum mati. Kalau begitu kenapa aku masih ada di sini? Ibu nggak tahu, ibu nggak tahu. Tapi kamu sudah meninggal seminggu yang lalu, makanya ibu coba lakukan ritual biar kamu nggak tersiksa. Ibu mau lakukan ritual supaya jiwamu bisa tenang. Ini semua nggak bener. Semua ini nggak bener, Bu. Bilang kalau semua ini nggak bohong. Ibu bohong kan? Ibu cuma mau bikin aku rela jadi tumbal kan? Oh sayangku, andai kamu benar-benar masih hidup. Aduh, gak dikasih tete sih kata gue juga. Enggak, aku nggak mau. Enggak, tolong Bu, biarin aku tetap di sini. Aku pengen tetap sama ibu. Ya nggak bisa lah, Kipak. Mau gimana pun, lu udah dead. Eki Resin Gunawan namanya. Si Dun ini kayak udah tahu dia bisa lihat setan soalnya. Nah, aduh baby. Aduh baby. Oh, si Eki itu ternyata hantu. Kita pakai hantu, bro. Hilang deh, sudah tenang dia, anjing. Sudah tenang dia, bro. Si Tommy ngeliatin, anjing, ternyata gue main petak umpet sama hantu, goblok. Mungkin kamu udah ngeh, tapi sebenarnya aku sendiri gak ngalamin cerita ini langsung. Yang ngalamin itu sepupuku Tommy. Oh, ini orang lain. Waktu Tommy sadar kalau temannya ternyata hantu, dia sampai kaget dan rebahan seminggu, shock banget dia. Dia sampai jadi super paranoid, tanya ke semua orang, kamu hantu bukan? Dia gak bisa percaya kalau Eki itu sebenarnya hantu. Dan sama ini dia main bareng sama arwah. Tapi serius, aku sedih banget ibunya Eki, kata Tommy. Setelah dia menidurkan anaknya dengan damai, ibu jadi benar-benar gak bisa ditenangkan. Tommy juga bilang kalau ibu Eki sampai masuk ke masa depresi berat dan gak mau ketemu siapa-siapa. Dia kehilangan suami satu-satunya dan anaknya juga, terus harus ngelepasin jiwa anaknya biar tenang, pasti berat banget. Tapi aku rasa mungkin si ibu ada andil kenapa jiwa Eki nggak bisa langsung pergi ke surga, ada rasa duka mendalam. Oh, oke. Ibu Eki nggak sengaja nahan jiwa anaknya, siapa tahu ya. Ya udah, mending ibunya daripada nggak ada kerjaan OnlyFans kalau kata gue. OnlyFans laku kata gue. Berkabung itu wajar, tapi kayak hal lain di dunia ini kalau berlebihan juga nggak baik, itu betul. Ibu akhirnya sadar dan ibu membebaskan Eki untuk selamanya. Kebenaran pun akhirnya terungkap. Ya, memang at the end semua orang itu akan yatim, semua orang itu akan sendiri. People come and go, mau hidup atau mati. Itulah kata-kata QG. Bejas. Oke, keren, game keren. Game Ox. The Lingering Graveyard Visit from the World of Pamali. Keren nih si Pamali nih, siapa developernya? Nggak ada QG, kayak QG kecil gitu. Ada QG kecil kalau kata gue. Nggak ada gitu, anjing. Nggak ada QG kecil. Ya bro mungkin segini aja ya. Oke lah, 7,5 lah buat gue ya. Walaupun agak-agak masih ada something ya, gambar terlalu gelap itu loh, kayak agak kurang gitu. Tapi oke lah, nih Game Indonesia selalu support gue kalau Pamali nih. So, comment down below game apa lagi. Stay tune terus channel gue, share dan subscribe. Peace.